wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam acara Kaisar Kajian Islam Ramadan tahun ini. Semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk terus mengikuti acara ini. Amin. Hari ini kita sudah menginjak hari ke-13 bulan Ramadan. Semoga kita dapat menjalankannya dengan istiqomah dan diberi kekuatan sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Untuk acara Kaisar kali ini telah hadir Ustadz Abdul Syukur yang kali ini akan mengambil tema keterasingan Islam, sebuah refleksi sejarah. Menarik ini Ustadz. Mengingat waktu yang sudah menginjak setengah 1 lewat, kita mulai saja sampai setengah 2 ya Ustaz. Masih 10 menit buat tanya jawab kepada Ustaz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa huwa alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap jamaah Kaisar ya, Kajian Islam Ramadan 1436 Hijrah yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah pada Ramadan tahun ini kita kembali bertemu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dijadikan pertemuan yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, tema yang akan kita kaji pada siang hari ini adalah keterasingan Islam, sebuah refleksi sejarah yang insya Allah akan membicarakan hal-hal terkait dengan terutama nubuah Rasulullah SAW, bahwa Islam itu pada awalnya memang dipandang asing, kemudian nanti juga akan kembali menjadi asing. Tapi kemudian kata Rasulullah yang menarik adalah, maka ya beruntunglah, kebaikan yang banyaklah bagi orang-orang yang terasing. Ya. Kita akan lihat dari yang pertama,
Dalil Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah 257. Sebagaimana sudah ana lansir di muka, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan ilan nur, menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat. Sedangkan orang-orang kafir, pelindung mereka adalah taghut, ya, yang akan mengeluarkan mereka justru dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang kafir itu merekalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kalau kita lihat uslub ayat ini ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz-lafaz tertentu dalam ayat ini sudah menunjuk kepada makna keterasingan Islam sesungguhnya. Ya. Mana kita lihat? Coba silahkan dilihat lafaz an-nur dengan lafaz az-zulumat. Kalau lafaz an-nur itu bentuknya selalu mufrad, singular, tunggal. Sedangkan az-zulumat kedua-duanya juga menggunakan jamak muannats salim. Artinya lafaznya jamak. Memang banyak. Muannats itu kalau sendirinya saja bisa dimaknai jamak. Ada kaidah kullu jam'in muannatsun. Nah, semua bentuk jamak bisa diganti pakai kata muannats. Itu. Ya. Nah, firman Allah di atas jelas menunjukkan kesendirian Islam dan kaum muslimin dalam hal kebenaran. Itu tadi. Jadi yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi zulumat, kegelapan-kegelapan itu banyak. Sedangkan an-nur hanya satu. Memang sendirian. Ya. Dan ini konstelasinya akan semakin seru ketika zulumat ini satu sama lain bekerja sama. Ya. Sedangkan an-nur sendirian. Ya. Kita dapat melihat representasi keterasingan itu, ya, dari perjuangan para rasul alaihimussalam mendakwahkan kebenaran. Kita lihat siapa? Banyaklah contoh-contohnya. Pasti punya lawan-lawan berat. Ada yang berhadapan dengan penguasa, ada yang berhadapan dengan masyarakat atau rakyat secara keseluruhan. Ada Nabi Musa melawan Fir'aun, kemudian Ibrahim melawan Namrud, ya kan? Nah, sementara kalau Nabi Saleh, kemudian siapa lagi yang Nabi buat kaum Ad, kaum Tsamud, itu kan berhadapan dengan kaumnya. Ya. Sama halnya dengan Nabi Isa alaihissalam dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berhadapan dengan masyarakatnya. Ya. Jadi semua itu bisa dilihat bagaimana kebenaran itu memang kelihatannya kodoknya tuh seperti itu. Jadi sudah tertulis di Lauhil Mahfuznya memang seperti itu. Maka tentu Allah yang menetapkan qada, Dia juga yang menurunkan Al-Quran. Maka secara dialektika atau secara leksikal atau secara tata bahasa tidak mungkin salah,
tidak mungkin keliru. Penggunaan kata yang semestinya sama tapi kemudian dipergunakan berbeda, mesti punya kandungan-kandungan yang mendatangkan hikmah buat kita yang mempelajarinya. Ya. Kemudian termasuk di dalamnya pertentangan dan upaya pemutarbalikan kebenaran terkait perkara-perkara gaib. Nah, ini kalau kita telusuri berbicara tentang pertentangan, kemudian juga upaya pemutarbalikan kebenaran terkait dengan perkara-perkara gaib ini rentang waktunya harus dilihat cukup panjang. Ya. Bahkan kalau mau dirunut dari awal, itu harus dilihat dari masa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi kaumnya. Sampai kemudian ke masa Rasulullah, itu baru masa pertengahan masa Rasul itu. Sebab ada masa tabi'in, ada masa tabi'in, ada masa sampai sekarang masa modern. Dan kita belum tahu kiamat itu terjadinya kapan. Apakah kita generasi terakhir, atau masih ada 2, 3, 4, 5, sampai 10 generasi di bawah kita. Wallahu a'lam. Ya. Beberapa contoh terkait dengan pertentangan dan upaya pemutarbalikan kebenaran. Kita bisa melihat ini makar-makar kaum kufar terhadap kaum muslimin sungguh luar biasa. Barangkali pada beberapa kesempatan yang lalu Ana pernah menyampaikan bagaimana mereka itu yang penting seperti apa yang Allah katakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah. Cahaya Islam itu pengen dipadamkan. Bagaimana caranya? Terserah. Ada yang yang baik-baik dari kita di stigma supaya menjadi buruk. Ada yang dari mereka buruk, tapi kemudian dirubah paradigmanya sehingga menganggap sesuatu yang ada dipandang sebagai sesuatu yang fiktif. Atau demikian, ada juga sesuatu yang fiktif divisualisasi sehingga manusia atau orang lain beranggapan bahwa tokoh tersebut ada. Semua mereka lakukan. Mana yang pertama? Yang pertama, yang dari kita sesungguhnya bagus, tapi kemudian distigma sehingga terkesan buruk. Mana misalnya contohnya? Antum pernah dengar nama zombie? Apa zombie itu? Ya kan? Mayat hidup. Itu sudah dari mulai generasi keberapa ya? Dulu waktu anak kecil itu belum ada. Anak-anak kecil tahu zombie, nggak ada. Tidak ada. Artinya upaya stigma itu dimulai sejak tahun 80-an kemari. Tahun 70-an belum ada. Ya. Khususnya di Indonesia maksudnya. Kalau secara global barangkali di dataran-dataran Eropa atau Amerika bahkan sudah dimulai jauh sebelum itu mungkin ya. Hanya baru sampai ke kita pada era 80-an. Dulu anak nggak tahu zombie itu apa. Zombie itu apa, mana anak kecil sepantaran anak nggak ada yang tahu zombie. Nah, setelah generasi berikutnya, gitu kan, 5 tahun, 10 tahun di bawah anak, mereka tahu. Setiap kali ditanya, zombie itu siapa? Mayat hidup, serem. Makannya makan daging manusia, gitu kan? Minumnya minum darah manusia. Pokoknya jelek, buruk. Itu kan luar biasa, nggak ada bagus-bagusnya. Divisualisasi film zombie kan? Ada nggak cerita zombie jagoan? Nggak ada. Mesti zombie itu bandit yang harus ditumpas, harus dimusnahkan.
ternyata sekarang muncul bukti-bukti yang mengungkap sejarah Panglima Zombie namanya. Orang Islam. Dan dia ini adalah seorang panglima perang Muslim yang mendirikan Daulah Islamiyah di Brasilia. Di Brazil. Masya Allah. Ini kan tokoh sejarah yang jasanya besar tapi tidak termaktub dalam buku-buku sejarah. Ya. Jadi Panglima Zombie. Ya, bagaimana? Dulu itu memang penjajah paling nomor satu itu dulu kan Portugis ya. Nah Portugis itu menjajah ke sana kemari, termasuk sampai ke Brazil. Ketika Brazil ada di bawah kekuasaan mereka, mereka ingin mengeruk kekayaan alamnya. Maka dikirimkanlah kemudian budak-budak dari Afrika. Budak-budak kulit hitam dari Afrika. Yang umumnya, ini kelihatannya keturunan siapa? Bilal bin Rabah gitu ya. Kemudian Zaid bin Haritha atau Usama bin Zaid, keturunan sanak familinya, itu masuk ke Brazil. Mereka beragama Islam. Lalu seiring jalannya waktu terjadilah proses asimilasi, akulturasi dengan penduduk setempat melalui pernikahan dan kerjasama-kerjasama yang lain. Maka kemudian merebak dan banyaklah Islam sehingga mayoritas masyarakat yang ada di Brazil saat itu sudah bisa dikatakan memeluk Islam. Portugis kaget. Kok malah bukannya jadi kita yang berkuasa di situ, kok malah jadi Islam yang banyak. Akhirnya dikirim pasukan, ditumpas habis. Dan itu bukan laskar, bukan tentara mereka itu. Pegawai biasa, masyarakat sipil. Tumpas habis sampai ke akar-akar. Dan menurut mereka, Muslim sudah habis di Brazil itu. Tarik kembali pasukan oleh Portugis. Ternyata selang beberapa lama muncullah Panglima Zombie dengan pasukannya yang kembali menghidupkan Islam, ya melawan pasukan penjajah Portugis yang masih ditinggalkan di Brasilia, sampai kemudian beliau memproklamirkan negara Daulah Islamiyah Brasilia. Sampai berita itu ke pemerintahan pusat Portugis. Siapa zombie itu? Oh, zombie itu ya kan? Umat Islam yang sudah dibunuh, yang sudah dihabisi, hidup kembali. Ini jadi mayat hidup gitu. Muncullah sejarah zombie itu kemudian distigma menjadi sesuatu yang buruk. Padahal beliau adalah seorang yang luar biasa, mujahid fisabilillah. Ya, syahid di jalan Allah. Ini pemutarbalikan kebenaran. Atau kemudian sebaliknya, dalam sejarah tercatat ada panglima perang mereka yang catatan sejarahnya itu tercatat bukan dengan tinta emas, tapi dengan tinta darah dari kaum muslimin. Siapa namanya? Siapa? Vampir. Namanya bukan vampir, namanya Dracula. Aslinya itu namanya Vlad Dracul. Barangkali yang sudah membaca cerita itu. Bahkan sampai kemudian yang lucu itu, mereka kelihatannya tidak puas hanya dengan memfiktivisasi tokoh Dracula itu. Ada supaya dipandang fiktif. Tidak cukup bagi mereka. Sampai akhirnya keluar film yang terakhir itu judulnya Legend. Bukan Dracula Untold. Oh, jadi kisah Dracula, kisah-kisah yang tidak pernah diceritakan, itu diceritakan. Nah, lucunya memang mereka juga terkait dengan sejarah, membuka kisah-kisah sejarah bahwa Dracula itu memang hidup semasa dengan Kesultanan Turki Utsmani, Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang lucu dalam film itu apa? Muhammad Al-Fatih itu jahat. Suka mengeruk dan menculik anak-anak kecil dari kalangan mereka. Ya, dari orang-orang Eropa.
Ya, padahal sebetulnya Barat itu bisa maju karena karena bantuan orang-orang Islam. Kan orang Barat itu tidak punya cukup kemampuan untuk mentransfer budaya akademik bangsa Yunani. Pandangan Aristoteles, Socrates, Plato. Orang Amerika itu, orang Eropa tidak punya kemampuan. Nggak cukup pintar mereka untuk mengadopsi budaya ilmiah orang-orang Yunani saat itu. Dan ternyata yang bisa mengadopsi itu adalah orang-orang Arab, kaum muslimin. Maka muncullah tokoh matematika kita, tokoh filsuf kita, tokoh kedokteran kita. Ada Averroes, Ibnu Rus, kan? Ada Avicenna, Ibnu Sina, dan seterusnya. Mereka, kita maksudnya bukan mereka, kita yang punya kecerdasan cukup untuk menampung dan mentransfer budaya akademik yang dimiliki oleh orang-orang Yunani. Baru kemudian dari orang-orang Arab bisa ditransfer ke orang-orang Eropa dan Amerika. Gitu. Jadi termasuk sesuatu yang baik lagi-lagi distigma menjadi sesuatu yang buruk. Jadi Kesultanan Turki Utsmani itu suka mengambil anak-anak muda dari kalangan panglima perang atau raja-raja orang Arab, orang-orang Eropa dan Amerika. Kemudian diambil, dijadikan budak, disuruh ini dan itu dan lain sebagainya. Padahal tidak dijadikan budak. Di sana orang itu dididik supaya beradab gitu, supaya punya etika, diajari ilmu pengetahuan, diajari teknologi, diajari kemampuan berperang dan seterusnya. Jadi sebetulnya rahmatan lil alaminnya Islam itu luar biasa. Sampai kepada mereka-mereka yang ada di wilayah kekuasaannya, seolah-olah Turki Utsmani itu tidak punya ketakutan-ketakutan bahwa orang-orang yang dia didik akan kembali melawan, enggak. Dan memang tugasnya memang memakmurkan bumi. Kita itu memang bertugas memakmurkan bumi. Kalaupun kemudian mereka yang kita ajak memakmurkan itu kemudian berkhianat, itu dosa mereka nanti kepada manusia, juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya endingnya apa? Sultan Muhammad Al-Fatih mati digigit Dracula. Konyol. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya pengetahuan nonton itu, gimana kira-kira? Ya kan? Dipandang itu sebagai sebuah kebenaran. Mana mungkin sih orang sono kan integritasnya tinggi. Kalau nggak benar mana mungkin sampai dibelemin begitu sama dia begitu. Nah, ya kan? Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan upaya pemutarbalikan kebenaran. Ya, itu kalau itu masih yang real. Bagaimana dengan perkara-perkara yang gaib? Mereka berupaya mengikis perkara-perkara yang gaib itu, padahal sesungguhnya mereka percaya. Kita pernah nggak dengar legenda Ainul Hayah, mata air kehidupan? Ada kan? Padahal itu di di karyanya Ibnu Katsir itu ada. Kalau tidak salah di Bidayah wa Nihayah itu ada dijelaskan bagaimana tentang Raja Iskandar Zulkarnain ya berupaya ingin mendapatkan Ainul Hayah itu. Tapi kemudian salah satu menteri yang mengiringnya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ya, mereka berjalan selama 12 tahun ya mencari Ainul Hayah itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Ainul Hayah itu bukan untuk rajanya, tapi untuk menterinya Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga dikisahkan Nabi Khidir kemudian bertemu dengan Ainul Hayah itu, dia mandi kemudian meminum sebagian airnya, lalu karena itulah kemudian ia menjadi abadi. Karena orang yang meminum Ainul Hayah itu dia tidak bisa mati kecuali dia sendiri yang ingin mati. Artinya mengizinkan Israel mencabut nyawanya. Kalau tidak, memang gak bisa mati. Yang kayak begitu-begitu tuh mereka percaya.
Sementara itu mereka menutup informasi itu dari kita. Termasuk dengan singgasana Sulaiman. Emang ngapain sih itu Israel gali-gali terowongan atau apa namanya, menggali di bawah Masjidil Aqsa itu, di kompleks Al-Quds, ngapain? Itu mencari itu, mencari singgasana Sulaiman yang menurut mereka yakin ada di situ. Apa yang dicari? Emas? Bukan. Ternyata yang dicari itu tabut. Apa itu tabut itu? Kitab-kitab sihir yang jumlahnya ribuan, yang ketika Sulaiman berkuasa itu Nabi Sulaiman memerintahkan malaikat dan jin untuk bekerja sama mencari di mana buku-buku sihir itu berada, dikumpulkan dan semua dikubur di bawah singgasananya. Tidak ada lagi yang boleh dipakai. Ya kayak begitu-begitu kita di pinggir-pinggir kah? Sementara mereka percaya. Masya Allah. Ini termasuk perkara gaib. Ya, perkara gaib. Dan kata Ibnu Katsir, kalau Ainul Hayah itu sesungguhnya memang Allah ciptakan ada di bumi, tapi hanya berdasarkan kehendak Allah saja siapa yang bisa bertemu dan menggunakan air itu. Nggak bisa diusaha-usahakan. Dan itu kemudian informasinya ada di mana? Ainul Hayah itu ada di timur, tempat terbitnya matahari, tempatnya sangat gelap, tidak ada sinar matahari, tidak ada sinar bulan. Maka kemudian mereka meyakini bahwa itu adanya di wilayah kita nih, Asia Tenggara. Kalau nggak Indonesia, Malaysia. Kalau nggak Malaysia, Jepang atau Cina, daerah-daerah itu. Maka kemudian orang-orang Eropa lari kemari kan, Belanda, ya, Portugis, Spanyol, negara-negara penjajah itu lari kemari. Jadi anak membaca seperti itu disambung-sambungin, jangan-jangan bukan cuma mau menjajah, memang dia juga memang betul-betul mencari keberadaan air itu. Cuma kan mereka nggak tahu. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki, keutamaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau memang bukan mereka, ya sampai kapanpun mereka melakukan upaya-upaya konkordansi atau apa namanya penjajahan, mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian, ini hadis Rasulullah SAW. Kalau dalam Sahih Muslim ini hadis nomor ke 252. Kalau di Sunan At-Tirmidzi ini ada di hadis nomor ke 2629. Ya. Bisa dilihat di situ ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban." Islam itu pada awalnya aneh, asing, dan dia akan kembali seperti pada awalnya menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Apa maksudnya? Kita lihat. Dari hadis Rasul itu, yang pertama kita lihat kata gharib yang terdapat dalam hadis tersebut berasal dari kata gharaba. Memang ada pendapat yang lain. Di dalam kamus disebutkan bahwa kata gharaba itu punya makna diantaranya jauh, tersembunyi, bepergian, jarang, tidak terkenal. Ya, lalu dari makna ini para ulama juga terbagi dua. Ada yang mengatakan ini secara fisik, kemudian ada yang berpendapat ini secara non fisik. Maka kita lihat keterasingan yang pertama. Ini memberikan gambaran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ajaran Islam kepada Nabi Muhammad, maka ajaran Islam ini adalah sebuah ajaran yang asing. Tentang keterasingan ini kita bisa melihat dan membaca
dari kitab-kitab sirah, ya, sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semua sudah banyak baca soal itu, insyaallah. Ya. Islam mengajarkan tauhid yang murni dan hanyalah Islam, ya, ajaran yang murni dari Allah dan murni mentauhidkan Allah. Allah juga menegaskan dalam Al-Quran, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Ya, dan tidak ada yang lebih baik, ya, agama itu kecuali agama orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam. Tapi kemudian kok jadi aneh ini karena tadi pengaruh jaringan Islam Nusantara itu. Ya, jadi ada seorang muslim, dia posting satu pandangan, satu pendapat atau satu wawancara. Siapa yang diwawancara? Dalai Lama. Siapa Dalai Lama itu? Petinggi agama apa? Buddha apa Konghucu? Apa dia juga? Allah bisa, bukan urusan kita. Ya, Dalai Lama. Jadi pada satu wawancara dengan salah satu stasiun TV terkenal, ya, di Amerika, Dalai Lama itu ditanya. Setelah diwawancara ditanya ini dan itu, dia ditanya, sesungguhnya boleh tahu nggak agama yang terbaik itu menurut Dalai Lama itu apa sih? Gitu. Ya. Lalu kemudian apa? Dalai Lama menjawab, agama yang terbaik itu adalah agama yang paling berkesesuaian dengan cinta. Ya. Agama yang paling baik adalah agama yang bisa menjadikan orang, atau yang paling ajarannya itu paling bersesuaian dengan cinta. Karena sesungguhnya cinta itu adalah Tuhan dan Tuhan itu adalah cinta. Lalu apa kata reporternya? Oh, saya tercengang, saya kaget. Saya pikir Anda akan mengatakan bahwa Buddha lah agama yang terbaik. Ternyata Anda tidak berkata seperti itu. Ini sebuah kebijaksanaan yang luar biasa, bla 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 bla, banyak. Ya, Ana secara pribadi sama sekali tidak tertarik dengan apa yang dikatakan Dalai Lama itu. Kenapa? Sebab lisan mereka mengumandangkan cinta, tapi perilaku mereka menumpahkan darah. Sama sekali tidak tertarik. Tapi yang menarik bagi anak, kenapa ini seorang muslim berpendidikan pula, gitu kan? Berpendidikan pula, kemudian mengupload postingan seperti itu, gitu. Nah, ini sudah jelas. Jadi padahal dalam Islam sudah ditegaskan agama yang terbaik itu innatina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu kan jelas. Nah jadi semalam orang itu posting lagi. Apa postingannya? Kenapa saya katakan ini pengaruh jaringan Islam Nusantara? Dia posting gini. Ternyata ada manfaatnya juga ya. Taraweh di masjid. Semalam aku taraweh dan jadi tahu banyak orang sekitar rumah yang tahfidz. Dia bilang gitu, tahfidz. Termasuk semalam imamnya orang yang sudah cukup sepuh, tapi bacaannya luar biasa. Bacaannya panjang dengan langgam Jawa yang menyayat hati. Dia posting gitu. Pantesan. Bukan berarti kita mulai memusuhi orang Jawa, tidak. Hatta andai pun misalnya dia mengatakan, atau nanti presidennya misalnya Ahmad Heriawan yang orang Sunda misalnya, begitu bacaan Al-Quran di istana lagunya lagu Sunda ala Parahyangan misalnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim misalnya begitu. Ya kan? Lagam Parahyangan, tetap aja, ya, tetap aja. Artinya secara pribadi Anda memperlakukan sama dengan yang sekarang gitu. Tapi insya Allah kalau Kang Aher jadi presiden gak bakal gitu, insya Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Jadi apa namanya? Jadi ini yang celaka. Apa yang anak katakan celaka? Jadi kembali ke tadi pewarisan budaya ilmiah itu. Orang barat kan tidak punya cukup kemampuan kapasitas otak, katakanlah otak yang baik, tidak punya kecerdasan yang cukup untuk mewarisi budaya ilmiah Yunani. Yang bisa mewarisinya adalah orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu terbiasa menghafal, terbiasa bahasa lisan, tidak akrab dengan tulisan. Sementara orang-orang barat itu akrabnya dengan tulisan. Dia tidak akrab dengan hafalan-hafalan. Kurang cerdas. Nah, dari hafalan yang dimiliki oleh orang Arab, mereka kemudian transfer jadi bahasa tulisan. Ya. Salah satunya ilmu yang mengalir dari mereka ini kan filsafat. Filsafat Yunani, kemudian filsafat Islam, baru kemudian filsafat Amerika atau Eropa. Nah, yang lebih celaka lagi ini yang tahapan yang keempat. Siapa? Orang-orang Asia. Khususnya orang-orang Indonesia. Kemana mereka belajar? Bukannya ke orang Arab sebagaimana orang Barat belajar. Mereka belajar ke orang Barat. Nah, ini bukan berarti kita anti Barat juga, enggak. Cuma kalau kita paham siklus, kalau kita paham mata rantai, ya kan? Kalau kita ingin lebih baik dari Barat, jangan belajar ke orang Barat, belajar ke orang Arab, karena mereka belajar kepada orang Arab, kan gitu. Nah, akhirnya filsafat yang berkembang di Indonesia itu, terutama bagi kalangan cendekiawan Muslim, Anda jelaskan bedanya. Bedanya, ketika orang Arab belajar filsafat, maka yang muncul adalah indikator-indikator penguatan secara akli akan kebenaran Al-Quran dan Islam. Ya, jadi silakan dibaca buku-buku filsafat Arab, filsafat ahli filsuf orang Arab itu dibaca tulisan-tulisannya bagaimana. Yang muncul termasuk kalangan Mu'tazilah. Ini kan kalangan yang paling akrab dengan aliran-aliran filsafat, dan mereka justru membendung budaya, nihilisasi agama, peniadaan perkara-perkara yang gaib. Ini dibantah secara rasional oleh orang-orang Mu'tazilah. Gitu. Jadi bisa Anda katakan bahwa ketika orang-orang Arab itu belajar filsafat dari orang-orang Yunani, ya, tentang hakikat dari segala yang ada itu secara akliyah, yang muncul, yang dihasilkan oleh mereka adalah indikator-indikator yang semakin menguatkan kebenaran Islam dan Al-Quranul Karim. Lalu orang Barat belajar dari mereka, dari orang Arab ini. Mereka punya misi, ingin melanjutkan kejayaan sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang-orang Arab. Ingin jadi pengganti. Kira-kira kalau ingin jadi pengganti, maksudnya merebut apa mewarisi kira-kira? Merebut. Kalau merebut, kira-kira ada yang dibelok-belokkan nggak itu? Mesti, harus. Ya, kayak kita kan kalau misalnya balapan manjat tebing tanpa aturan, dua hal yang harus kita lakukan, ya kan? Nah, kita bukan cuma harus naik secepatnya, tapi juga kita harus melakukan upaya-upaya gimana supaya membetot dia supaya turun, kan gitu? Itu yang dilakukan oleh mereka. Maka kemudian filsafat yang mereka pelajari itu kemudian ditahrif, ada inhiraf, ada penyimpangan-penyimpangan. Orang kita Indonesia belajar dari orang Barat, jadilah begitu. Maka kemudian prinsip-prinsip kebenaran universal itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam akal. Padahal Masya Allah, akal itu anugerah Allah, turun dari Allah. Wahyu Al-Quran juga berasal dari Allah, turun dari Allah. Mestinya yang benar adalah keputusan akal yang benar adalah keputusan yang bersesuaian dengan Al-Quran. Jadi kalau keputusan akalnya bertentangan dengan Al-Quran, berarti salah tuh cara berpikirnya. Itu. Nah, jadi ini kenapa Anda katakan generasi yang keempat ini yang belajar ke orang-orang Barat ini punya cacat banyak.
Ya, punya cacat banyak. Nah, jadi ini keterasingan pertama. Jadi itu tadi karena memang Barat dan sekutunya itu ingin merebut ya ustadziyatul alam itu supaya tidak ada di Barat, tapi supaya tidak ada di Arab, tapi adanya di Barat, maka mereka melakukan itu. Segala upaya. Akhirnya apa? Kita dikerubuti kiri kanan, depan belakang, atas bawah, semuanya. Sementara yang berikutnya, kondisi keterasingan kaum muslimin ya, dengan ketauhidannya yang murni itu juga harus berhadapan dengan kondisi umum di masyarakat di mana mereka tinggal. Biasanya masyarakat itu secara umum masih menjadi muqallidun, orang-orang yang taklid. Sudah taklid, fanatik pula. Kalau yang ditaklidi dan yang difanatiki itu bagus, relatif tidak ada masalah. Maka anak agak mengkritisi juga sebagian teman-teman yang mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sampai kemudian buat postingan, saya ini pengikut Al-Quran dan Sunnah, bukan pengikut imam madhab. Gambarnya orang yang lagi gemes ini. Tulisannya begitu. Aku pengikut Al-Quran dan Sunnah, bukan pengikut imam madhab. Ini apa-apaan. Yang pertama, anak bilang, kenapa anak kritisi? Itu cacat adab. Secara etika cacat. Emangnya imam madhab itu tidak beristimbat dari Al-Quran dan Sunnah? Ya Allah. Semangat sih boleh. Tapi jangan sampai kehilangan etika. Ya Allah, miris benar ngeliat tuh orangnya. Na'udzubillah. Nah, itu juga sama buruknya dengan orang yang pokoknya wis apa kata guru saya, itu mau benar mau salah saya emang gak mikir. Gitu ya, pokoknya udah, kalau udah pokoknya itu repot, Pak. Iya. Pokoknya itu repot. Saya pernah juga berhadapan dengan orang pokoknya itu tahun 99 dulu tuh. Ya, di mana ada ustadz diculik, ada yang digebukin, ditinggalin pinggir jalan dan seterusnya. Saya termasuk salah satu yang hampir jadi korban. Gitu ya, hampir. Jadi hanya bi'aunillah saja, dengan pertolongan Allah akhirnya enggak gitu. Jadi sudah dikerubuti beberapa orang, 6-7 orang gitu kan. Diminta ayo ke posko. Tahu kan bahasa posko dulu, orang apa berarti kan? Ayo ke posko. Masya Allah. Udah akhirnya orang bentak gitu kan, dengan bahasa-bahasa yang membuat mereka tercengang. Benar mereka tercengang. Udah, anak pergi aja. Walaupun datang belasan orang, kenapa lu biarin lewat? Kenapa lu biarin pergi? Masya Allah. Itu yang pokoknya gitu. Ya, pokoknya mah lagu ya. Itu mah lain lagi, maksiat. Nah. Termasuk sekarang kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Bukan cuma susah diajak berpikir kritis, rasional dan ilmiah, tapi kita kalau kritis, rasional dan ilmiah juga dimusuhi. Coba antum buat status di Twitter kayak gitu, mengkritik Nabi yang ke Rasul yang ke-26. Ya, mengkritik. Wah, loversnya itu pasti akan menghujat antum habis-habisan. Iya. Masya Allah, wong dia minum pakai tangan kiri, kata Rasulullah suruh minum pakai tangan kanan. Apa kata mereka? Hadis ngapain sih ngelarang-larang juga? Allah nggak ada kepentingan ngelarang-larang kita makan pakai tangan kanan, tangan kiri. Hadis kayak begitu nggak usah diikutin. Astagfirullahaladzim. Kufur tuh. Kufur. Jadi kalau antum berani, ya halal darahnya tuh.
Ya, kejam kan tuh. Ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Memang ini juga kita lihat dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari satu kaum ke kaum berikutnya, orangnya memang beda, masanya juga beda, tapi kelakuannya sama. Maka Allah katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada orang-orang seperti itu, ittabi'u ma anzalallah, ayo ikutlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Apa kata mereka? Bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kita udah ikutin aja lah apa yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita. Ya. Bahkan kata Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun orang-orang tua, leluhur kalian itu tidak memahami apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk sama sekali, masih mau ngikut? Masih. Itu maksudnya. Jadi tadi kalau berhadapan dengan orang pokoknya disodorin hadis Nabi juga. Misalnya nih kita bawa, kebetulan lagi bawa iPad atau tablet gitu. Nih hadis Nabinya, dibanting tuh iPadnya. Gitu kan. Sampai segitunya. Nah, sekali lagi juga kemudian kita, ya, orang-orang yang berupaya, gitu ya, menjaga kebenaran seorisinal mungkin, gitu kan, berhadapan dengan mereka, jadi kemudian kita dipandang aneh, ya. Dulu-dulu 5-10 tahun yang lalu jilbab panjang itu, iya, masih sangat eye catching. Iya, kalau ibu-ibu akhwat jilbabnya panjang lewat kampung, itu orang kampung nggak ada yang nggak ngeliat, semua ngeliat. Begitu. Bukan ngeliatin mukanya, ngeliatin jilbabnya. Ini Islam apa lagi? Begitu. Ya. Kenapa? Asing. Tidak biasa mereka lihat. Yang bisa mereka lihat apa? Oh, lawang ustazahnya juga kalau di rumah nggak pakai jilbab, ya kan? Nyapu depan rumah rambutnya digelung gitu. Coba kita lewat nggak negor-negor aja. Gimana mau negor? Yang negor ngeliat dia kan maksiat. Kalau cakep mendingan ini. Maaf ya, bukan mendingan, maaf. Ya. Ini Masya Allah. Ya, ini bahasa ajamnya keluar tuh. Ya, jadi gitu. Ya kita kan nggak mau lihat gitu. Dia memang sentimen sama saya. Lewat juga nggak permisi aja. Aduh, ya gimana enggak, orang jenis kelamin kita beda kok. Masya Allah. Ya. Itu secara internal tadi. Sekarang secara eksternal sama. Ahli kitab yang seharusnya mereka telah mengetahui kebenaran ajaran menjadi tidak jujur dan mengubah ajaran mereka disebabkan karena iri dan dengki. Mereka iri karena ternyata yang diutus menjadi rasul terakhir bukan berasal dari mereka. Kalau yang dalam surat Ali Imran 110 bagaimana? Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan seterusnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kelanjutannya, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Kalaulah ahli kitab itu mau beriman, lakana khairan lahum, itu jauh lebih baik untuk mereka. Tapi minhumul mu'minun, sebagian kecil saja dari mereka yang beriman. Wa aktaruhum, sedangkan sebagian besarnya, kebanyakannya fasikun, mereka adalah orang-orang fasik. Tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Dampaknya ini dua. Mana? Yang pertama orang Yahudi tersinggung. Yang kedua orang Nasrani tersinggung. Di mana orang Yahudi tersinggung? Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Orang Yahudi itu kaum yang pernah ditinggikan derajatnya oleh Allah.
Anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku utamakan kamu hai Bani Israel atas seluruh alam. Jadi dari semua kaum yang paling punya banyak kelebihan, yang paling menonjol, Allah takdirkan adalah orang Yahudi, orang Bani Israel. Tapi dengan ayat ini, kuntum khairu ummatin, tersinggung mereka. Oh, berarti gitu. Jadi Allah ninggalin kita nih. Oh, gitu. Boleh, begitu kira-kira. Kita lihat tuh umat terbaik bisa apa. Maka kemudian mereka melancarkan serangan-serangan yang luar biasa kepada kita. Lalu yang kedua Nasrani tersinggung, sama. Ya, kenapa mereka tersinggung? Disebut sebagai orang yang hasud kepada kita. Disebut sebagai orang yang iri kepada kita. Ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah 109 Allah katakan begitu. Wadda kathirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Sungguh kebanyakan ahli kitab, kebanyakan Yahudi dan Nasrani itu menginginkan kalau kita kembali kepada kekufuran setelah kita beriman kepada Allah. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena rasa dengki yang ada dalam jiwa mereka setelah nyata ya bagi mereka kebenaran. Maka apa yang harus kita lakukan? Ternyata nggak boleh bentak-bentak mereka, galak-galak sama mereka nggak boleh. Fa'fu, maafkan saja. Wasfahu, anggap mereka tidak berbuat salah. Kita harus baik-baik dengan mereka. Kenapa? Kalah tua. Ya, kalah tua. Lagi-lagi Islam itu selalu memperhatikan etika kepada orang yang jelas-jelas sudah kufur. Ya, kan dalam ayat yang lain jelas. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha, ada yang huwal masih ibnu Maryam, ada yang innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafir. Jelas. Tapi di sini perintahkan apa? Fa'fu wasfahu. Maafkan dan isfah. Ya. Apa isfah itu? Menganggap tidak pernah berbuat kesalahan sama sekali. Terima. Sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita serahkan urusannya kepada Allah. Nah, kemudian keterasingan yang pertama itu selesai. Dengan apa? Nah, dengan upaya nasrul Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat, ya, terlebih setelah beliau hijrah ke Madinah. Ya, dakwah Islam masuk era baru, semakin gencar, sambutan masyarakat semakin menggembirakan. Sekalipun kalangan Yahudi yang didukung oleh kalangan munafikin terus melakukan upaya-upaya keras, namun minat masyarakat masuk ke dalam Islam pun semakin tidak terbendung. Bahkan akhirnya kaum Quraisy juga ditaklukkan dengan peristiwa Futuh Mekah, ya, dan kaum Yahudi juga bisa ditumpas. Maka masyarakat berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini selesai. Pelajarannya apa buat kita? Jadi bada'al Islamu ghariban. Ini fase yang pertama. Tapi itu selesai dengan Rasulullah SAW dan para sahabat mampu biidnillah menjadikan Islam itu bukan lagi sebagai agama yang asing, menjadi agama manusia bahkan. Itu fase pertamanya, itu tanggung jawab mereka. Fase kedua, tanggung jawab kita. Gitu. Jadi selesai itu fase yang pertama. Wasayaudu ghariban,
Kama bada'a, ini tanggung jawab kita. Kalau kita sekarang terasing, masyarakat kita main sama kita, bertetangga dengan kita, tapi ternyata ya mereka tidak bisa menerima kita sepenuhnya juga karena ada ganjalan-ganjalan kultural misalnya. Ya. Itu tantangan buat kita. Ini keterasingan yang kedua. Di era teknologi dan modernisasi di segala bidang, kaum muslimin diserang dari segala penjuru, diposisikan seperti mangsa di tengah para pemangsanya. Ya. Mana sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja kata Rasulullah nanti ya, golongan-golongan manusia itu memperebutkan kalian persis seperti binatang-binatang pemangsa yang berebut makanannya. Wa qala qail, lalu ada yang bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah yang begitu terjadi itu karena jumlah kita pada saat itu sangat sedikit ya Rasulullah? Apa jawab beliau? Bal antum hina idzin, bal antum yauma idzin katsir. Ya, akan tetapi jumlah kamu sebaliknya sangat-sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tapi banyaknya kamu sama seperti buih busa di pantai. Wujuduhu ka'adamihi. Ini digambar. Di sisi lain pada saat yang sama berkembangnya bid'ah di kalangan kaum muslimin, sehingga manusia umumnya tidak mengenal sunnah. Saat itu ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan sunnah kembali menjadi terasing. Orang-orang mengikuti sunnah pun kembali menjadi terasing pula. Ya, aneh. Jadi mereka ya seperti yang katakan, hidup bersama dengan kita, tapi tidak bisa menerima kita sepenuhnya. Kenapa? Karena ada hambatan-hambatan tadi. Berikutnya keberuntungan kaum terasing. Waktunya sudah habis. Kata tuba, tuba ini berasal dari kata thayyib. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tuba itu sesungguhnya salah satu nama pohon di surga. Ya, salah satu nama pohon di surga yang akan memberikan perlindungan kepada orang-orang, kepada kaum muslimin. Itu ratusan ribu, jutaan bahkan diberi perlindungan oleh pohon tuba itu. Ya, tapi yang lebih kuat adalah berasal dari kata thayyib, sehingga orang-orang yang terasing itu akan menerima kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, kita langsung. Siapa ghuraba itu? Yang pertama orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini dalilnya. Kemudian yang kedua orang yang selain memperbaiki agamanya juga mendakwahkan kebenaran kepada orang lain. Ya, dan yang ketiga adalah orang yang sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Ustadz. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah diuraikan oleh Ustadz tadi. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Awatnya? Puasanya beneran kayaknya. Kusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit agak di luar tema, tapi insya Allah tetap berkaitan dengan yang tadi Ustadz sampaikan terkait dengan madhab. Mungkin saya sebagai perwakilan dari yang awam, boleh nggak sih Ustadz kalau misalnya kita mengambil madhab itu tidak terikat pada satu madhab saja. Artinya mungkin di satu sisi contoh misalnya kita lebih dekat pada imam mazhab tertentu ketika kita lebih suka subuhan pakai kunut, tapi dalam persoalan lain mungkin kita tidak berkesesuaian dengan imam mazhab tersebut, mungkin lebih suka dengan menyelesaikannya dengan cara mazhab yang lain.
hukumnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Terkait dengan pertanyaan itu, saya kira kita semua sudah dengar dan paham. Sesungguhnya tidak ada larangan. Sekali lagi, tidak ada larangan kita mengambil pendapat dari madhab yang mana. Ya, mau pakai Maliki silahkan, Hanafi silahkan, Hambali silahkan, Asy-Syafi'i silahkan. Mereka adalah imam-imam mujtahid yang luar biasa kafah ilmunya. Kayaknya bukan si pesimis, orang zaman sekarang mustahil kayaknya ada yang seperti itu gitu. Ya, hafidz Quran, juga hafidz dalam bidang hadis. Kalau hafidz dalam bidang hadis itu kan paling sedikit 150.000 hadis dia hafal. Ya, bahkan ulama-ulama mutakhir yang terkenal itu tidak ada yang sampai derajat hafidz. Tidak ada yang sampai derajat al-hafidz dalam bidang hadis. Termasuk misalnya siapa? Syekh Al-Albani, Ibnu Utsaimin, ya, Abdul Aziz bin Baz, siapa lagi? Ya, bahkan Ibnu Qayyim pun tidak ada. Al-Qaradawi juga tidak ada yang sampai derajat hufadz. Gitu, hafidz dalam bidang hadis tidak ada. Tapi Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu an, beliau hufadz. Ya, termasuk siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hufadz. Ya, demikian Imam Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, gitu. Maka ketika kita mengambil dari pendapat mereka yang 4, boleh saja. Cuma jangan dalam satu kasus. Jangan satu titik. Ya. Jangan satu satu ibadah. Gitu. Misalnya wudu. Wudu itu dari mulai syarat rukunnya, pelaksanaan wudunya sampai hal-hal yang membatalkannya nggak boleh dicampur. Kalau dicampur namanya jadi talfik. Talfik itu apa? Mencampur untuk mencari yang mudah. Jadinya ngegampang-gampangin, nggak boleh. Ya, contoh, kita wudunya siapa? Wudunya Imam Syafi'i misalnya. Ya, Imam Syafi'i itu kan wudunya sederhana, ringkas. Rambut asal ada 3 lembar yang basah saja ketika membasuh kepala itu sah. Ya kan? Tapi beliau katakan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan termasuk suami istri batal. Ya. Tapi imam yang lain mengatakan tidak batal. Tapi lihat wudunya bagaimana. Wudunya itu harus digosok-gosok gitu kan. Sela-sela jari harus digosok, tangan harus digosok-gosok, wajah pun digosok. Kemudian ini basah itu harus basah semuanya. Ya kan? Usap air ke belakang, kemudian balikan ke depan. Belakang ke depan, lalu basah. Jadi kalau wudunya model itu kira-kira 2 menit selesai atau enggak? Enggak. Bisa 5 menit itu wudu. Saking karena harus rapi dan bersihnya. Baru tuh bersentuhan dengan cuma bersentuhan begitu, itu tidak membatalkan. Itu yang membatalkan itu kata apa sih? Bersentuhan kulit itu. Aula mastumun nisa. Menyentuh perempuan itu maksudnya dukhul. Gitu, maksudnya jima. Jadi kalau jima baru batal tuh wudunya gitu. Tapi wudunya kayak begitu. Nah kalau dicampur, coba apa yang terjadi? Wudunya cuma selesai. Sama istri, pegang tangan, cium pipi kiri, pipi kanan. Berangkat ke masjid, taraweh. Coba, wudunya pakai imam yang satu, pembatalannya pakai imam yang lain. Atau demikian dengan kasus nikah misalnya. Kan yang lengkap mewajibkan semuanya harus ada, Imam Syafi'i rahimahullah. Saksi harus ada, wali juga harus ada. Ada ulama imam mazhab yang lain, ada yang penting ada saksi 2 orang. Masalah wali boleh ada boleh tidak. Imam yang lain
Yang penting ada wali. Saksi boleh ada, boleh tidak. Campur, apa yang terjadi? Nikah berdua. Ya kan? Walinya nggak ada. Lah kan kata imam itu, wali nggak ada nggak apa-apa. Saksinya nggak ada. Lah kata imam ini, saksinya juga nggak ada. Nggak apa-apa. Oh ya udah, saya terima nikah Anda, kawin Anda dengan mas kawin, dibayar sekian, ngutang, selesai. Ya kan? Kan boleh. Mahar ngutang boleh. Gitu. Lalu kemudian menikmati malam pertamanya. Indah betul. Tapi tidak boleh gitu. Taufik. Dan itu dicela gitu. Ya, tidak boleh. Begitu Pak jawaban saya. Wallahu a'lam. Karena waktu udah 1:30 lewat, kita akhiri saja acara kegiatan Kaisar kali ini. Sebelum kita akhiri, Ustaz mau mimpin doa? على هذه النية ولكل نية خالصة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian Kaisar kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.